Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi, tim Posgizi LKC Dompet Duafa. Saat ini, masalah kasus kekurangan gizi banyak sekali terjadi di Indonesia. Bahkan stunting masih di angka 21%. Salah satu upaya untuk menangani anak-anak dengan masalah kekurangan gizi adalah melalui posgizi. Sebenarnya apa sih konsep gizi itu? Jadi pada sesi ini kita akan membahas terkait konsep posgizi dan alur pelaksanaan posgizi. Jadi posgizi sendiri merupakan tempat berkumpulnya anak-anak gizi kurang dan pengasuh, ibu, bapak, nenek, untuk mempraktekkan perilaku positif deviance atau perilaku baik yang didapat berdasarkan penelusuran tahap penemuan atau penyelidikan deviance dalam diskusi kelompok. Tujuan pelaksanaan posgizi sendiri dikenal dengan istilah 3M. Yang pertama, memulihkan anak-anak kurang gizi yang diidentifikasi di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, memungkinkan keluarga untuk mempertahankan status gizi anak di rumah masing-masing secara mandiri. Kemudian yang ketiga, mencegah agar di kemudian hari tidak terjadi lagi masalah gizi kurang di anak-anak. Siapa saja sih yang boleh diikutkan dalam peserta posgizi? Ada beberapa kriteria. Yang pertama, usia balita 6 sampai dengan 59 bulan atau di bawah 5 tahun. Kemudian yang kedua, balita dengan status gizi kurang, ringan, dan sedang. Kemudian yang ketiga, balita yang berada di garis hijau muda menuju kuning dan garis berwarna kuning pada KMS. Dan yang terakhir, balita yang tidak mengalami pertambahan berat badan setelah mengikuti kegiatan posgizi. Jadi ini dikhususkan kepada anak-anak di mana mereka sudah mengikuti posgizi di tahap awal, tapi dikatakan tidak lulus karena kenaikan berat badannya itu tidak sesuai dengan standar kelulusan yang ditentukan. Jadi dalam pelaksanaan posgizi, ada kriteria peserta yang akan diikut sertakan di dalam posgizi. Yang pertama, terdapat 30% baduta yang mengalami stunting atau gizi kurang ringan dan sedang di wilayah sasaran. Kemudian berat badan tidak naik dalam waktu 3 bulan berturut-turut. Balita tanpa resiko penyakit infeksi dan penyakit penyerta lain. Dan yang terakhir, pengasuhnya berkomitmen untuk mengikuti seluruh kegiatan posgizi. Di mana sih kita mau melakukan kegiatan posgizi? Jadi posgizi sendiri kita pelaksanaannya itu berlangsung selama 12 hari. Kemudian tempatnya, kita boleh nih memilih tempat yang ada di desa tersebut yang memenuhi persyaratan. Yang pertama, jelas harus ada WC-nya. Kemudian yang kedua, tersedia air bersih. Kemudian lingkungannya itu juga aman dan nyaman untuk anak-anak berkumpul. Kemudian pelaksanaan posgizi sendiri berlangsung selama 2 jam setiap harinya. Selama pelaksanaan posgizi selama 12 hari, itu di awal pertemuan 6 hari, itu biasanya akan diselingi juga dengan pemberian edukasi kesehatan. Edukasi kesehatan yang akan disampaikan itu berdasarkan permasalahan yang ditemukan saat awal dilakukan FGD ataupun dilakukan penyelidikan PD. Jadi beberapa materi yang biasanya disampaikan saat kegiatan posgizi itu yang pertama terkait KMS. Jadi menjelaskan nih kepada ibu-ibunya sebenarnya apa sih KMS tersebut, kemudian arti dari warna pita yang tertera di KMS. Kemudian yang kedua bisa dibahas terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya adalah cuci tangan 7 langkah, kemudian perawatan kebersihan anak sehari-hari. Kemudian topik yang ketiga, bisa nih membahas terkait makanan bervariasi atau gizi seimbang. Jadi bisa diidentifikasi nih makanan lokal apa saja nih yang ada di lokasi tersebut. Kemudian apakah yang disediakan itu sudah memenuhi isi piringku atau sudah memenuhi dengan standar gizi yang dianjurkan. Kemudian materi yang berikutnya yang bisa dibahas terkait stimulasi tumbuh kembang anak.
Jadi orang tua yang hadir itu bisa tahu nih apakah anak saya ini perkembangannya sudah sesuai dengan usianya atau malah tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir dibahas terkait ASI eksklusif. Apa sih pengertian ASI eksklusif? Kemudian manfaat ASI eksklusif, kandungan gizi dari ASI yang diberikan. Kemudian topik yang keenam yang terakhir itu terkait perawatan anak yang baik. Jadi gimana nih memperhatikan kebersihan tempat makannya, kemudian kebersihan ibunya juga dalam menyiapkan makanan, kemudian sebelum makan apa saja nih yang harus dilakukan, mungkin dengan mencuci tangan terlebih dahulu, sehingga ini menjadi satu pembiasaan bagi anak-anak. Jadi selama 12 hari posgisi, itu ada beberapa tugas yang nantinya akan dibagikan kepada kader dan juga orang tua atau pengasuh. Jadi tugas kader setiap harinya adalah yang pertama itu absensi anak-anak yang hadir di posgisi untuk memastikan apakah semua anak yang ikut posgisi itu sudah hadir atau ada yang tidak hadir. Kemudian di hari pertama dan hari ke-12 itu biasanya akan dilakukan penimbangan berat badan, kemudian tinggi badan. Kemudian ada tugas kader lain yaitu menerima bahan makanan dari orang tua. Kemudian kader juga ikut terlibat nih dalam memasak makanan yang nantinya akan diberikan kepada anak-anak. Selain itu, sebagian kader yang tidak terlibat dalam memasak itu masuk dalam kelas bermain. Jadi mereka akan mengawasi anak-anak yang hadir di posgisi, kemudian bermain bersama anak-anak, kemudian juga melakukan recall makanan saat sesi makan bersama. Kemudian kader juga mengajarkan terkait CTPS yang baik dan benar kepada anak-anak. Selanjutnya, tugas kader juga mengarahkan ibu untuk menyuapi anaknya secara aktif. Jadi tidak hanya sekedar ibunya menyuapi anaknya makan, tetapi juga ada kontak antara ibu dan anak, sehingga ini juga bisa membuat anak tersebut lebih tertarik untuk menyantap makanan yang sudah disediakan. Dan kemudian tugas kader juga untuk melakukan pemorsian makanan. Jadi menakar makanan yang nantinya akan diberikan kepada anak-anaknya, sehingga jumlahnya makanan yang diberikan itu tidak melebihi dari kebutuhan si anak. Sementara kalau tugas ibu adalah yang pertama membantu kader untuk menimbang dan mengukur tinggi badan anak. Kemudian ibu juga membantu untuk mengisi absen anaknya. Yang berikutnya adalah ibu atau pengasuh yang membawa bahan makanan itu mengumpulkan bahan makanan untuk nanti selanjutnya diolah. Kemudian tugas ibu yang lainnya juga membantu dalam proses memasak. Jadi mulai dari persiapan bahan, kemudian cuci tangan terlebih dahulu sebelum mengolah makanan, memasak, kemudian pemorsian makanan dan membersihkan peralatan yang digunakan untuk memasak. Kemudian orang tua juga mengajarkan cuci tangan kepada anaknya sebelum mereka mulai makan bersama. Kemudian mengajarkan juga kebiasaan untuk berdoa sebelum makan. Dan terakhir adalah tugas ibu menyuapi anaknya, terutama untuk anak-anak yang memang masih belum mandiri dalam makan seperti itu. Kemudian perlengkapan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi untuk mengukur mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan tentunya membutuhkan alat timbang, kemudian ada buku register untuk mencatat hasil penimbangannya. Kemudian ada alat tulis, ada daftar bahan makanan sebagai acuan untuk kader maupun orang tua memasak makanan. Kemudian
Ada media KIE juga yang digunakan sebagai panduan untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu dan juga anak. Kemudian ada air dan sabun untuk kebutuhan cuci tangan, alat makan anak, dan yang terakhir adalah daftar menu yang disepakati. Jadi kegiatan posgisi itu berlangsung selama 12 hari. Jadi ada tahapan-tahapannya yang harus dilakukan terlebih dahulu, di mana di awal peserta yang sudah dilakukan screening dan memenuhi kriteria itu dilakukan penyelidikan positif deviance. Penyelidikan positif deviance itu merupakan satu upaya yang dilakukan untuk mengetahui praktek baik atau praktek unik yang dilakukan oleh orang tua prasejahtera namun memiliki anak dengan gizi baik, sehingga praktek unik tersebut yang nantinya akan diterapkan di kegiatan posgizi. Kemudian selanjutnya setelah penyelidikan positif deviance dilakukan dengan pelaksanaan posgizi selama 6 hari, itu dengan pemberian makan kepada anak dilanjutkan dengan edukasi. Jadi selama hari pertama sampai dengan hari ke-6 itu semua peserta dikumpulkan di posgizi dan mengikuti rangkaian kegiatan posgizi. Lalu hari ke-7 sampai dengan hari ke-11 itu kegiatannya tidak berlangsung di posgizi, tetapi sudah dilakukan di rumah. Jadi orang tua mempraktekkan pengolahan makan, kemudian praktek pemberian makan kepada bayi dan anak itu sudah dilakukan di rumah masing-masing, dan selanjutnya nanti akan dipantau oleh kader posgizi. Kemudian alur berikutnya di hari terakhir pelaksanaan posgizi akan dilakukan penimbangan kembali untuk mengetahui apakah ada perubahan setelah 12 hari pemberian makanan. Kemudian selanjutnya nanti akan dilakukan evaluasi bersama untuk menentukan apakah peserta yang mengikuti posgizi tersebut lulus atau harus mengulang kembali mengikuti kegiatan posgizi. Jadi kalau anak-anak itu dibilang lulus dari posgizi, itu ada kriterianya, di mana berat badannya minimal harus naik 200 sampai dengan 400 gram. Namun sebaliknya, jika kenaikan berat badannya itu di bawah 200 gram, maka dikatakan anak tersebut belum lulus mengikuti posgizi dan nanti di kemudian hari bisa mengikuti kegiatan posgizi berikutnya. Kemudian kriteria berikutnya adalah kita bisa menggunakan kartu menuju sehat atau KMS yang ada di buku KIA, di mana terjadi perpindahan antara status gizi kurang menjadi ringan, kemudian menjadi normal. Jadi ketika anak dengan awalnya di KMS itu masuk dalam kategori status gizi kurang, kemudian setelah mengikuti posgizi dia sudah berubah menjadi status gizi ringan, maka itu sudah dikatakan anak tersebut lulus mengikuti kegiatan posgizi. Jadi selama 12 hari mengikuti posgizi, aktivitasnya apa saja sih yang dilakukan? Jadi yang pertama, di hari pertama dan hari ke-12 itu dilakukan penimbangan. Jadi setiap anak yang mengikuti posgizi itu akan ditimbang berat badan dan juga tinggi badannya untuk mengetahui apakah ada perubahan berat badan dan tinggi badan sebelum dan juga sesudah dilakukan posgizi. Kemudian di hari pertama sampai dengan hari ke-6 itu ada aktivitas masak bersama di posgizi. Jadi dicek juga nih partisipasi orang tua dalam kegiatan posgizi. Jadi ada juga nih yang membawa bahan makanan untuk dimasak bersama di posgizi. Kemudian ada pengecekan atau absensi anak-anak dan pembagian kelompok. Jadi di posgizi itu sendiri ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok bermain. Jadi kelompok bermain tersebut terdiri dari
orang tua yang tidak terlibat di memasak dan juga mungkin dibantu oleh 2 kader untuk mengontrol anak-anak. Jadi ada aktivitasnya adalah aktivitas bermain, kemudian ada juga aktivitas untuk merecall makanan. Jadi itu untuk mengecek nih apakah saat makan anak-anak menghabiskan makanan yang sudah diberikan atau tidak. Sehingga kita bisa mengetahui sebanyak apa makanan yang sudah dikonsumsi oleh si anak tersebut. Kemudian dilakukan pengamatan juga. Jadi untuk melihat aktivitas ibu saat menyuapi atau saat memberikan makan ke anaknya. Ada juga aktivitas promosi kesehatan dan praktek kebersihan diri atau cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Sementara kelompok memasak itu ada dibantu juga oleh 1 kader dan juga minimal 4 orang tua yang tidak masuk dalam kelompok bermain. Jadi aktivitasnya di kelompok memasak itu mereka mulai dari persiapan bahan, kemudian pengolahan makanan, menakar atau pemorsian makanan, dan yang terakhir mereka membersihkan lingkungan atau dapur serta peralatan yang digunakan untuk memasak. Kemudian hari ke-7 dan hari ke-12 sudah dilakukan masak di rumah. Jadi itu menu makanannya bisa menyesuaikan menu yang sudah didapat selama 6 hari posgisi di awal. Lalu di hari ke-8 dan hari ke-11 itu orang tua diminta untuk hadir lagi ke posgisi dan diadakan diskusi bersama terkait pengalaman mereka selama memasak di rumah. Apakah ada kendala atau ada tantangan selama mereka menerapkan konsep posgisi yang sudah didapat selama 6 hari. Kemudian selama hari ke-7 dan hari ke-11 masak di rumah, itu orang tua tidak langsung dibiarkan sendiri, tetapi ada kunjungan atau pengamatan dari kader untuk memantau penerapan pemberian makanan bayi dan anak di seluruh sasaran. Jadi anak-anak yang ikut posgisi itu semuanya nanti akan dicek oleh kader. Jadi kalau ada 10 nih anak-anak yang ikut posgisi dan ternyata kita punya 5 kader, maka 1 kader itu akan memantau 2 anak selama 5 hari mereka masak di rumah, seperti itu. Kemudian di hari ke-12 atau hari terakhir posgisi, itu orang tua bersama anak hadir kembali ke posgisi. Mereka membawa makanan yang sudah dimasak di rumah untuk dimakan bersama di tempat posgisi, sekaligus untuk mengevaluasi apa ada kenaikan berat badan selama pemberian makanan atau selama mengikuti kegiatan posgisi. Jadi syaratnya minimal harus naik berat badannya 200 sampai dengan 400 gram. Lalu gimana nih kalau anak-anak yang ternyata berat badannya naiknya mungkin cuma 100, berarti ya dia harus mengulang lagi atau istilahnya remedial nih untuk mengikuti posgisi berikutnya. Sementara mereka yang sudah dikatakan lulus juga tidak selesai di hari ke-12 saja, tetapi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi lagi nih di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, minimal 3 bulan ke depan untuk memastikan apakah mereka sudah berada di kategori gizi baik dan sudah menerapkan praktek baik yang didapatkan selama mengikuti kegiatan posgisi. Jadi dalam 1 kali pelaksanaan posgisi, balita yang bisa mengikuti posgisi itu 8 sampai dengan 12 anak. Kenapa? Karena kalau terlalu sedikit anaknya yang ikut kegiatan posgisi, maka itu kurang efektif. Jadi si kader bisa nih melakukan edukasi ataupun konseling kepada anaknya tanpa harus mengikuti kegiatan posgisi. Tapi kalau jumlahnya juga di atas 12, maka itu juga akan
menyulitkan kader saat kegiatan posgisi. Tahu sendirilah, ketika anak-anak itu berkumpul pasti kan ramai ya. Jadi kalau ada satu yang sudah teriak atau satu yang juga nangis, maka itu akan berpengaruh dengan anak-anak yang lain. Jadi minimal yang mengikuti kegiatan posgisi itu 8 dan maksimal 12. Ya, itu tadi pengenalan terkait konsep dan alur pelaksanaan posgisi. Mari kita sama-sama mengambil peran dalam pelaksanaan posgisi untuk membantu anak-anak kita yang mengalami masalah kekurangan gizi sehingga kedepannya mereka mengalami perbaikan gizi menjadi gizi baik. Sehingga kita dapat mewujudkan generasi yang sehat dan generasi yang bebas dari masalah kekurangan gizi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.